Lupa. Ya. Mulai nggak? Buru. Siap. Bentar, gua nutupin dulu apa namanya spotlight videonya si Arya jadinya tadi. Jadi lu pada ngomong percuma, yang muncul tetap Arya videonya. Ya udah cukup. Udah. Di pin Nah, bagus. Adit bisa muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas IPS bab 5 tentang ekonomi kreatif dan pasar bebas. Yang beranggotakan 1 Aditya Made Putra, Hadir. yang kedua Muhammad Davan Nur Fikri dengan saya sendiri, yang ketiga Dr. Jakwan Permana, yang keempat adalah Nggak masuk, Aktar di skip dulu deh namanya, atau enggak disebut tapi dia nggak hadir gitu. Aktar Zakwan Permana berhalangan hadir gitu aja. Udah ulang berarti nih. Ya suruh aktornya ngomong. 3 Aktar Zakwan Permana, keempat ada Alvin Bilang Daniawan. dong berhalangan hadir. Gimana sih lu? Oh, gue yang ngomong. Nih, Deden, jelas Deden. Aktar Zakwan Permana Tiga berhalangan. Aktar Zakwan Permana yang berhalangan hadir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 Andrian Finlandia. Hadir. 5 ada Arya Raja. Ada lagi Finlanda. Oh iya. Tuh, Dit. Ini dulu ntar dikatain yang baru. Konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lanjut. Impres nomor 6 tahun 2009, era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, menghasilkan produksi atau karya kreatif yang terdiri dari 14 klaster sebagaimana tercantum dalam Impres nomor 6 tahun 2009. Lanjut. Nah, dah. Sampai ini terakhir kan ya? Iya, abis ini dapat. Oke. Enggak, masih satu lagi, Adit. Pala lu udah 3, Bu. Baru 1, Cok. Baru 2 sama ini. Udah 2 ini yang ketiga. 1, 2, 3 nih. Deden. 14 lingkup industri kreatif. 1 periklanan, advertising. 2 arsitektur. 3 pasar barang seni. 4 kerajinan craft. 5 desain. 6 fashion. 7 video, film dan fotografi. 8 permainan interaktif, game. 9 musik. 10 seni pertunjukan, showbiz. 11 penerbitan dan percetakan. 12 layanan komputer dan peranti lunak, software. 13 televisi dan radio, broadcasting. 14 riset dan pengembangan. Mengapa ekonomi kreatif? 1. Karena inovasi dan kreativitas, ide-ide dan gagasan atau penciptaan nilai. 2. Dampak sosial atau kualitas hidup atau pemerataan kesejahteraan atau peningkatan toleransi sosial. 3. Kontribusi ekonomi, PDB atau ketenaga kerjaan atau ekspor atau penciptaan lapangan usaha atau dampak bagi sektor lain. 4. Citra dan identitas bangsa. Ada turisme atau ikon nasional atau membangun budaya atau warisan dan nilai lokal. Yang terakhir ada sumber daya terbarukan. Ada berbaris pengetahuan atau komunitas atau grand community. Next, Bang. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreativitas berbaris budaya.
membangun roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI-nya antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Membentuk Indonesia Kreatif Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Next, upaya pengembangan ekonomi kreatif. 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. 2. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. 3. Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. 4. Festival Ekonomi Kreatif. 5. Wahana Kreatif. 6. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan mana sih coba cek. Baca gimana? Hah? Ini. Entrepreneur. Mana sih? Ini ya, baca begini itu entrepreneur. Itu aja. Entrepreneur. Satu. Itu yang mana sih? Udah maaf salah Ulang bang. dari yang fasilitas kegiatan yang mendorong tuh kan ada entrepreneur-nya juga tuh. Ya, Ya, fasilitas yang dari atasnya. 1, 2, 3. Riset ekonomi. Entrepreneur. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Udah, biarin gitu aja lah, capek. Lah ya. Deden. Oke. Diam. Alvin dulu. Semangat bang. Pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Akses ke pasar yang tidak diatur, akses informasi pasar yang tidak diatur, serta perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Lanjut. Ciri-ciri pasar bebas, yaitu 1. Kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. 2. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. 3. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 4. Campur tangan dari pemerintah terbatas. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Yang pertama, kelebihan pasar bebas, yaitu A. Semua orang bebas untuk memilih kekayaan serta sumber daya produksi. B. Masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. C. Persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. D. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Yang kedua, kekurangan pasar bebas, yaitu A. Terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. B. Terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. C. Kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. D. Perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Lanjut, Andre. Tujuan pasar bebas.
kedengeran nggak? Dengar. Oke. Enggak, gua nggak dengar. Bro. Gua berarti. Tujuan pasar bebas. A. Meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan yang terjadi bukan hanya di dalam negeri, juga kegiatan ekspor meningkatkan perekonomian negara. Karena menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan produksi barang dalam negeri dan memperkenalkan serta menjualnya di pasar internasional. B. Memperluas pasar. Bukan hanya memperluas informasi tentang produk dalam negeri, namun pasar bebas dan perdagangan bebas yang terbuka ke beragam negara juga dapat meningkatkan jumlah konsumen dari produk tersebut. Bahkan suatu produk ada yang mungkin lebih laku di negara lain dibandingkan di dalam negeri itu sendiri. C. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keberadaan pasar bebas memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan suatu produk yang mungkin tidak bisa didapat dalam negeri dengan melalui kegiatan impor. D. Memperluas peluang transfer of technology. Pasar bebas dapat membuka terjadi transfer of technology melalui pasar bebas. Melalui pasar bebas, negara berkembang dapat ikut merasakan serta memanfaatkan teknologi dari negara maju yang pasti sudah lebih canggih. Lanjut. Fungsi pasar bebas. A. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya impor dan ekspor. B. Sebagai akses untuk mendapatkan informasi terkait harga dan jumlah permintaan barang guna menjaga harga barang untuk tetap stabil. C. Bagi perusahaan, pasar bebas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tengah dijalankan, serta berkesempatan untuk mempelajari keahlian yang lebih modern. D. Pasar bebas dan perdagangan bebas juga berfungsi untuk meningkatkan penggunaan atau konsumsi barang serta meningkatkan efisiensi produk barang tersebut. Manfaat pasar bebas. A. Perekonomian negara semakin berkembang karena adanya kebebasan untuk setiap orang agar dapat mengelola sumber daya produksi yang dimiliki untuk memperoleh kekayaan. B. Meningkatkan kreativitas masyarakat serta produsen untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas agar bisa bersaing di pasar internasional. C. Menciptakan persaingan yang jauh lebih ketat di antara para perusahaan. Pasar bebas juga dinilai efektif dan efisien bagi pengusaha karena tindakan yang mereka lakukan berdasarkan prinsip ekonomi masing-masing. Permasalahan dalam pasar bebas. Pelaksanaan pasar bebas tentu sering mendapatkan banyak kendala dan umumnya terkait ancaman kekuatan implisit dan eksplisit. Beberapa contoh permasalahannya adalah seperti 1. Kendala perpajak. 2. Larangan pertukaran yang spesifik. 3. Peraturan perdagangan. 3. Kontrol harga. 4. Persyaratan desain. Ulang dong, salah nomor. Ulang aja. Ulang aja. Kan ya. Permasalahan dalam pasar bebas. Pelaksanaan pasar bebas tentu sering mendapatkan banyak kendala dan umumnya terkait ancaman kekuatan implisit dan eksplisit. Beberapa contoh permasalahan adalah seperti 1. Kendala perpajakan. 2. Larangan pertukaran yang spesifik. 3. Peraturan perdagangan. 4. Kontrol harga. 5. Persyaratan lisensi. 6. Nilai tukar tetap. 7. Mandat yang mengangkut persyaratan pertukaran. 8. Kuota produksi. 9. Persaingan layanan masyarakat. 9. Proses perekrutan karyawan atau tenaga kerja. Lanjut, Pak. Organisasi ekonomi dalam rangka dalam luas. Ya serius dong. Bener ya, gue mau keluar ya. Sabar. Oke, organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Beberapa contoh penerapan sistem pasar bebas di perdagangan internasional yakni NAFTA, North American Trade Area, adalah sebuah perdagangan bebas di Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994 dan mencakup Amerika Serikat, Meksiko, serta Kanada. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini adalah
pengurusan visa dan paspor, mengatur kegiatan niaga, melakukan komunikasi, kegiatan kebudayaan. Niga. Dua, APEC, Asia Pasifik Economic, merupakan sebuah kerjasama ekonomi antara 21 negara di wilayah Pasifik yang bertujuan untuk membangun hubungan erat antar negara sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta untuk mendorong perluasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. 3. EU, European Union atau Uni Eropa, adalah perjanjian pasar bebas yang terjalin di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. EU ini bertujuan untuk memudahkan keluar masuknya barang dari tiap anggota negara, berguna untuk meningkatkan perekonomian negara-negara tersebut. MEA maksudnya, Masyarakat Ekonomi Asia, merupakan pasar bebas yang di Asia Tenggara dengan anggota negaranya yang berasal dari ASEAN. Pasar bebas MEA memungkinkan terjadi proses penjualan barang dan jasa antar anggotanya yang dapat dikenakan tarif. 1, 2, 3, 4, 5. KAFTA, Cina, ulang. Nah, ASEAN Free Trade Area. Sesuai namanya, pasar bebas ini perjanjian perdagangan antar Cina dengan negara-negara di ASEAN. Organisasi ini mengatur kerjasama antara anggota-anggotanya agar dapat melakukan kegiatan perdagangan bebas tarif BEA untuk produk-produk yang masuk dari Cina maupun ASEAN, termasuk HP Oppo. Ya udah nggak apa-apa, lu kan dari tadi yang ngatur. Udah nggak apa-apa, coba biar cepet kelar tuh. Nggak bener. Taunya nggak kerikot nih. Langsung tutup. Akhirnya kok. Siapa mau ngomong penutupan?